Yang ini lepas ini. Dia jatuh kemarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, majelis kajian tematik kembalilah ke jalannya walaupun di masjid. Itu salam. Semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari Kamis 22 Januari ini Mbak Daisa. Lalu teman-teman di Indonesia di Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Karena hari-hari ke depan ini ujian makin berat bukan makin ringan. Walaupun kita bersunnah, memang dalam agama kita katakan bahwa innallaha
punya Allah. Kalau mencintai seorang, uji dia. Dan riwayat lain dikatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah kalau mencintai satu kaum, maka Allah akan uji dia. Bahkan dalam ayat diskusi Allah mengatakan, diskusi di mana Allah berfirman, qayatu 'abdi min ibadi bibtilai. Kata Allah, kuikat tali kasihku dengan hamba-hambaku dengan cara mengujinya. Jadi justru orang Islam itu berkeyakinan ujian ini lambang cintanya Allah. Cuma kalau kita nggak kenal Allah, kita menganggap bahwa ujian ini beban hidup. Seakan-akan Allah nggak suka sama kita. Kenapa sih mesti diuji gitu kan? Orang beranggapan kalau orang sudah berbuat baik jauh dari ujian. Makin baik lagi, makin bersih hidupnya dari ujian. Wah, ini kalau dibiarkan bisa punya akidah manunggali kaula Gusti. Air wahdatul wujud nanti. Orang beranggapan kalau orang sudah baik nggak mungkin berbuat salah. Itu Nabi, itu Rasul, itu pun dimaksumkan. Karena Nabi dan Rasul juga manusia pasti berbuat salah. Ana basarun mislukum. Kalaupun Allah maafkan beliau, karena memang masih hanya Allah itu kehendak Allah. Tapi tetapkan Rasul memfungsikan dirinya sebagai manusia. Di mana beliau mengatakan, aku tetap beristighfar dalam satu hari itu 70 sampai 100 kali. Padahal dimaksumkan sama Allah supaya tidak hilang kemanusiaannya. Hukum asalnya manusia pasti berbuat salah karena keumuman dalil kullu bani Adam, bahwa setiap anak Adam ini pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah orang yang mau bertobat. Orang yang bertobat kepada Allah ini orang yang betul-betul mengerti kalau dirinya berbuat salah. Sehingga innamat taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Karena nanti ada penjelasan bahwa taubat yang diterima sama Allah ini taubat orang-orang yang berbuat kesalahan karena kebodohan. Sehingga dia berusaha mencari tahu. Kenapa dia mencari tahu? Karena tidak ada kesalahan mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang namanya keburukan mendatangkan kemuliaan, tidak ada. Ya, al jazaul ihsan ilal ihsan. Allah sudah tegaskan bahwa setiap kebaikan mendatangkan kebaikan. Begitu pula setiap keburukan mendatangkan keburukan. Maka ketika dia bermuhasabah di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah kan berfirman, "Falamma balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin." Itu Al-Ahqaf ayat 15 itu terkenalnya, viralnya, kalau Rasul bilang viralnya ini doa usia 40 tahun benar. Karena Allah menyebut angka sih, ya, arba'ina sanatan. Kita mendengar bahwa itu merupakan doa di usia 40. Ya. Bukan berarti yang umur 30 nggak boleh baca itu. Nggak ada larangan untuk itu, ya. Tetap orang yang mungkin belum balik pun boleh, atau orang yang sudah balik dia kalau dosa dia bertobat sangat disarankan. Ayat itu mengingatkan bahwa falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan, dan ketika sampailah puncak usia, yakni 40. Jadi 40 itu puncaknya umur. Quran yang bilang balagha asuddah, sampai batas usianya di usia 40. Kalau 41, 42, 43 tuh mundur. 39, 38, 37. Nanti kalau orang sudah umur 50 kayak umur 30, seger lagi tuh. Makanya
Di kita kan katanya orang kalau udah umur 50 ke atas udah masa tua nih. Pensiun 55 betul. Justru Rasul itu awal ghazwahnya itu ya di usia 50 ke atas. Riwayat mengatakan 53 tahun. Sebagian mengatakan 55. Wallahu a'lam bishawab. Tapi beliau di atas 50. Beliau pertontonkan bahwa awal peperangan Nabi di usia 50. Di kita enggak. Mindset kita dibentuk sama Belanda, 55 itu tua. Ya, saya sudah 55, Ustaz. Udah nggak ada harapan dalam hidup. Justru nabinya mencontohkan umur segitu tuh lagi sedang-sedangnya layak untuk berjihad. Karena orang kalau sudah umur 55 ke sana udah nggak ada mindset dunia, sudah nggak ada. Karena dia pikir Nabi memberikan bocoran umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Bukan berarti nggak ada yang lebih dari 70 ya. Nabi mengatakan aqallu zada min dzalik. Ada yang lebih dari 70 cuma aqallu, sedikit. Semoga kita tergolong yang sedikit. Amin. Nah, kalau orang pasti mintanya umur panjang lah. Walaupun nggak tahu berapa panjang yang dia butuhkan. Cuma minta panjang aja lah. Ya. Ada orang berdoa di salah satu masjid beberapa tahun yang lalu. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurku. Sering kita dengar nih orang minta umur panjang. Ya, sama-sama ikhwan lah. Ya. Kita bantu doa, ya Allah. Hamba sering mendengar orang ini minta umur panjang, ya Allah. Kasih 200. Dan di situ minta umur panjang. Iya, cuma 200 tak. Gitu. Di kompleks saya ada yang umur 80 tak. Yaitu dituntun tak jalannya kan. Yang 85 pakai wheelchair. Kursi roda. 200 diseret dong. Gitu. Sebenarnya orang nggak berani umur panjang, cuma minta doang panjang ya. Dan terserah Allah lah. Ya, dunia memang bukan tujuan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena target kita kan akhirat. Lebih mulia ketimbang dunia. Ayat itu mengatakan, falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Ini bijak banget ini doa. Layaklah orang 40 ini bacain layak banget. Dia mengatakan Rabbi auzi'ni, duhai Tuhanku. Auzi'ni itu kan ajarkan aku. Jadi manusia ini sadar diri bahwa dia butuh Allah untuk mengajarkan dirinya tentang apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Agar aku bisa bersyukur terhadap kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, kepada kedua orang tuaku. Wa na'mala shalihan tardahu, dan karenanya aku bisa beramal soleh. Tardahu yang kau ridhoi. Ini Masya Allah. Ya, orang yang mau bermuhasabah diri, orang yang mau sadar diri. Orang yang mau sadar diri. Dia minta sama Allah, auzi'ni, ajarkan aku ya Allah. Personal banget ya antara dia dengan Allah. Karena Allah juga mengajaknya personal. Allah kan ud'uni gitu ya. Ini juga Allah pakai bahasa mufrad. Berdoalah kepadaku saja. Auzi'ni, aku juga ya Allah. Gitu loh. Jadi kayak ada keluh kesah. Karena nanti kalau dia baca Al-Fatihah itu kan dialog antara hamba dengan Tuhan. Ajarkan aku bersyukur ya Allah. Atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena banyak sekali orang yang sulit untuk bersyukur. Walaupun Allah perintahkan dia bersyukur. Caranya bagaimana? Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Di satu sisi ayat mengatakan suruh hitung nikmat Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis, perintah. Nikmat Allah sebut nikmat Allah, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli kulli syai' min Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokoknya sebut.
Tapi Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Karena kalaupun kau sebut nikmat Allah nanti, nggak mungkin terhitung. Nggak mungkin terhitung. Nah, terus ngapain kita ngitung kalau pada akhirnya itu nggak sanggup juga nantinya. Karena memang Allah perintahkan kalian menghitung nikmat Allah, Allah cuma kasih kisi-kisi. Nggak mungkin bisa ngitung. Tujuannya apa? Mengkerdirkan diri seorang hamba di hadapan Tuhannya. Sehingga ketika hamba nggak bisa menghitung nikmat Allah dan dia kerdil, dia cuma bisa merasakan nikmat Allah. Wallahi, ketika takbir dikumandangkan tasghir atas dirinya. Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shaghir. Merasa kecil dia di hadapan Allah. Allahu Akbar. Bahkan ayat pun dikumandangkan. Ima dia mendengar imam membaca atau untuk sholat dia sendiri. Di ayat kedua Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bohong kalau nggak gemeter nih orang. Kalau dia betul-betul paham. Allah kabarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang pasti bentuk pujian ini lillah. Allah, milik Allah. Kabarnya diakhirkan. Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam. Ya, karena Allah suka memuji dirinya. Allah katakan Alhamdulillah, segala puji itu milik aku, milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Kalau kita kan kalau menginformasikan kabarnya dulu, baru siapa kitanya berikutnya kan itu. Kalau Allah punya hak. Ya, Allah punya hak, karena Allah sang pencipta. Kata Rabbil Alamin, kata Rabbil Alamin, Rabb yang menciptakan alam, dan kita ini bagian dari alam. Ketika nanti kita berjumpa dengan ayat Ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufiyah dunal jahri minal qaul. Allah perintahkan Ud'u Rabbakum, berdoalah pada Rabb yang menciptakan kalian. Kenapa bahasanya Rabb? Karena Rabb asma Allah. Rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Allah enggak perintahkan ud'u ilahakum. Walaupun berdoa itu kan tauhid uluhiyah. Mengkhususkan minta hanya buat Allah. Ya, ketika Ibnu Qayyim memandang tauhid dengan dua kacamata. Beliau mengatakan bahwa tauhid tolak wal qasdu. Tauhid ma'rifah wal isbat, tauhid tolak wal qasdu. Dan di kitab Madarijus Salikin beliau itu, beliau murid Ibnu Taimiyah yang meyakini bahwa tauhid itu rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Cuma kata mata Ibnu Qayyim memandang bahwa tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid tolak wal qasdu. Apa ma'rifah wal isbat? Ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Ya, ini menetapkan nama Allah dengan pekerjaannya. Ya, artinya rububiyah, kemudian asma. Adapun tolak wal qasdu menyampaikan maksud. Hanya untuk Allah. Karena doa bagian dari ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Allah bilang, Ud'u Rabbakum tadarru'an. Sembah Rabb yang menciptakan kalian. Tadarru'. Dalam kondisi merendah. Khufiyah. Lirikan suara. Karena kalau tak menyembah Tuhan yang tuli. Allah perintahkan. Cuma ditekankan bahasa Rabb-nya tadi. Bahwa Allah perintahkan berdoa pada Rabb yang menciptakan kalian. Maknanya, kamu kalau mau minta sama Allah harus tahu jawabannya pun pakai proses. Di kitab ada wadawanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau doa dipanjatkan ke langit, yang terjadi 3. Yang pertama, doa dijawab langsung sama Allah. Yang kedua, Allah tunda jawabannya sampai tepat waktunya. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lain yang lebih tepat yang dibutuhkan olehnya. Karena banyak nanti orang minta yang diinginkan bukan yang dibutuhkan. Ya, itu yang terjadi. Ini kedewasaan dalam meminta.
Kalau Allah pakai bahasa ud'u rabbakum, kamu juga mesti tahu. Jangan sampai kamu nanti merasa dijawab atau merasa tidak dijawab. Anda berdoa sama Allah 7 hari full tiap tahajud Anda minta. Alhamdulillah di hari ke-7 Allah jawab langsung. Allah. Ya, kayaknya bener sih dari gaya dia ngomong tuh kayak yang bener gitu loh. Emang situ kenal Allah. Ya maksudnya apa, Ustaz? Ya kan Allah bilang, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Anda sesuai gak dengan yang Allah bilang tadi? Kan kita minta sama Allah. Betul, nggak salah. Mintanya sama Allah, betul. Cuma Allah yang diminta ngasih syarat. Walillahi asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang sempurna. Fad'uhu biha. Allah pakai bahasa fad'uhu bukan wad'uhu. Fa, bukan wa. Cepat minta dengan itu. Artinya syarat minta sama Allah bertawasul dengan namanya. Anda sudah kenal Allah belum? Belum. Sudah hafal nama Allah? Belum. Itu masbullah. Masalah buatlah. Anda minta ke Allah yang Anda tidak kenal. Jangan-jangan Anda merasa dijawab atau merasa nggak dijawab tadi. Kalau seandainya memang Anda salah dalam meminta, Ustaz, selama ini Allah jawab, Ustaz. Alhamdulillah, Anda punya rumah, nggak ngontrak, nggak kredit juga, Anda beli cash. Istri Anda cantik, Ustaz. Anak-anak lucu-lucu. Mobil motor Anda punya, Ustaz. Kalau Tuhan nggak sayang sama Anda, Ustaz, Tuhan nggak kasih ini semua. Ustaz. Oh, kalau ukuran sayang Tuhan itu, Abu Jahal juga dapat itu, bro. Gitu. Abu Lahab juga dapat itu. Itu rahmannya Allah. Dan banyak banget. Tadi kan saya lewat hutan-hutan tuh dari Prabu Muli kemarin motong tuh. Masya Allah ya. Indonesia luas banget ya. Di mana aja ada orang gitu. Ya, tapi perusahaan itu perusahaan asing dan asing, betul. Apa asing dan asing itu Islam? Apa doa dia didengar sama Allah? Lah, itu bagian ayat yang mengatakan wama min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Seluruh makhluk yang namanya dabah. Dabah itu mayamsi birijlain, mayamsi bi arbati arjul, mayamsi bi sittati arjul, mayamsi bi batni. Dabah itu yang jalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki seperti laba-laba, atau mungkin melata dengan perutnya. Illa Allah rizku, rezekinya sama Allah. Itu Allah bagi. Saya tinggal di Bogor, daerah puncak dingin, villa-villa mewah milik orang kafir. Dia dapat rahmannya Allah. Cuma dia nggak bisa menggapai rahimnya Allah. Nah, kita nih orang Islam jangan salah. Bukan kita nggak boleh minta sama Allah, bahkan syariatnya. Dalam agama kita ini, la yarudul qadha ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu kan perintah untuk minta sama Allah kan. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak. Yang tidak bisa dirubah yang sudah terjadi. Yang belum terjadi masih mungkin minta sama Allah. Allah perintahkan begitu. Cuma ingat, kita hidup di dunia yang singkat ini di atas skenario yang telah dibuat. Ketika dalam kandungan orang tua kita, ditentukan takdir sudah. Yursalu alil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat birizki wa ajali wa amali sakiyun aw sa'idu. Artinya sudah beres. Ketika bayi berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan dalam kandungan ibunya, Allah utus malaikat meniupkan ruh. Menetapkan 4 takdir. Bikat birizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, kerjaannya. Sakiyun au sa'idun, tertolong atau tidak. 1 rezeki, 3 kerjaan. Beda nih. Rezeki sama kerjaan beda. Ya.
Kadang-kadang memang kerjaan masuk bagian rezeki. Seperti orang bijak mengatakan, tidak semua orang punya gaji dan keuntungan. Tapi setiap orang pasti punya rezeki. Kita cuma ngejar keuntungan, gaji. Kita nggak ngejar rezeki. Ini masalah kita. Kita lupa kalau Allah ciptakan kita untuk ibadah, Allah fasilitasi. Ini saya jabarkan gini dengan harapan nanti yang salah jalan kembali ke jalan Allah. Walaupun tertati-tati usahakan gitu loh. Kesalahan yang paling fatal ini kita kufur nikmat nanti. Kita lupa apapun yang kita rasakan pada hari ini takdir yang telah Allah takdirkan. Sudahlah. Setiap kita punya masa lalu. Jujur ada yang masa lalunya baik, tapi ada juga yang gak baik kan. Ada yang dulu lahir di keluarga baik-baik. Tapi ada juga lahir di keluarga yang gak jelas, gak baik-baik. Dulu mungkin kerjaannya juga gak baik. Ya ada yang kerjaannya baik, salas. Udah. Jangan ngebahas masa lalu orang. Jangan ngebahas masa lalu orang. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Siapapun kita dulu, yang pasti hari ini kita kumpul di Masjid Baitul Salam. Belajar bareng, nuntut ilmu bareng. Kalau sekarang terjadi kiamat, pun hancur dunia dan kita semua mati. Di mana kita? Surga. Allah ini fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai coba. Dan enggak usah jauh-jauh lah, enggak jauh kok dari sini ya. Masuk Sumatera Barat nanti sedang ada bencana kan. Terus naik ke Tapanuli, terus sampai ke Tamiang Aceh kan. Ya Rabb, kita ini sekarang kumpul kayak gini, nikmat Allah mana mesti kita dustai. Saudara kita, teman kita, keluarga kita di sana nggak bisa senyaman ini. Nggak bisa. Ini nikmat yang mesti kita syukuri. Maka teman-teman MB ini sebenarnya lagi on the way ini menuju sana dari Jakarta, Bogor kita. Naik motor menuju tempat sana untuk membuat beberapa penampungan air ya, pengeboran air bersih. Karena kami merasa bahwa Aceh bersedih, ya, Tapanuli bersedih, Padang bersedih, kami pun di Jawa juga bersedih. Karena kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bangsa, kita Indonesia. Mesti sama-sama peduli. Kalau bantuan tak sampai, doa jangan putus buat mereka. Kekhawatiran mereka akan masuknya Ramadan ini sama seperti khawatirnya kita di sini yang gak punya masalah ingin berjumpa dengan Ramadan. Kau tumbang tindih permasalahan. Karena masuk ke kita ini pertanyaan, Ustaz, ini kan sudah hari ketiga, hari keempat bulan Sya'ban. Gak sampai sebulan lagi kita masuk Ramadan. Nah, ramai amat ya. Bukankah kita diperintahkan untuk menghitung bulan Sya'ban? Karena bagian dari sunnah itu menghitung bulan Sya'ban. Ya, ada perintah nanti sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Wa in ghamma 'alaikum faqbilu Sya'ban salasin. Kecuali tertutup mendung kita pakai hisab, kita hitung 30 hari nanti kan gitu ya. Intinya sudah. Pokoknya ada syariat untuk melihat teman-teman nanti yang ru'yatul hilal, teman-teman yang hisab. Kedua-duanya ada masalah. Ada syariatnya. Tapi harus tahu dalam bulan Sya'ban ada hitungan. Maka siapa yang gak khawatir dengan kondisi ini? Semua orang khawatir. Bagaimana Ustadz berjumpa dengan Ramadan nanti? Persiapannya apa Ustadz? Karena mindset kita kan kita butuh uang. Sehingga banyak orang berjumpa dengan Ramadan itu fokusnya itu belanja sembako. Khawatir keburu naik harganya. Ya gak apa-apa juga survive. Dia bertahan hidup ya. Tapi kan Quran tidak menyuruh kita untuk itu. Bahkan Ramadan ini bulan minimalis. Bulan yang Allah panggil untuk khusus Ramadan ini. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah pakai bahasa hai orang yang beriman. Allah enggak mengatakan ya ayyuhalladzina tajirun. Orang-orang yang kaya, enggak.
Hai orang yang beriman. Kenapa? Karena ada syariat ibadah yang harus iman dulu dikedepankan, baru ibadah tersebut dilakukan. Ini bulan rahmat, ini bulan maghfirah, ini bulan idkuminana. Dan itu sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan idkuminana. Tidak bisa kita dapat ketiga hal yang dijanjikan itu kalau iman kita berantakan. Cuma bagaimana iman ini bisa stabil? Ini muhasabah. Ayo kita pengen bahas ini. Kembali ke jalan Allah. Walaupun hati-hati kembali. Karena nggak ada yang menjamin kita ketemu sama Ramadan di tahun 2027 nanti. Nggak ada yang jamin. Kita bisa berjumpa di Ramadan 2026 insya Allah. Tapi nggak ada yang menjamin umur kita yang akan datang. Ya, jangankan kita, lawang Nabi saja ditegur sama Jibril kan. Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa'innaka mayyit. Wa'mal ma syi'ta, fa'innaka majziyun bih. Berbuatlah yang kau kehendaki, ingat kau bakal dibalas. Wa'ahbib ma syi'ta, fa'innaka mufariku. Kau cinta, ingin kau cinta, tapi ingin kau bakal berpisah. Nabi saja diingetin. Isma syi'ta, hidup terserah kalian. Jangan atur hidup orang, sudah. Tapi ingetin saja, kamu bakal mati, gitu loh. Jadi jangan atur hidup orang. Biarkan. Qad ja'u likulli syai'in qadar, orang punya mikdar, kau punya ukuran. Jangan atur, sudah. Kamu juga jangan tiru-tiru orang. Ya, sampai akhirnya maksain diri. Sekedar mencontoh orang sukses, teknik suksesnya boleh. Tapi ingat, kamu bukan dia, dia bukan kamu. Karena tiap orang beda cara nantinya, beda rezekinya. Ya enggak, Allah sudah kasih bocoran, Nabi sudah informasikan seperti itu. Kamunya yang mesti sadar. Kalau nanti berkaitan dengan rezeki yang menjadi penyebab kamu minta dimaklumi Tuhan karena sering masbuk, bahkan sering nggak sholat berjamaah di masjid, tolong. Jangan minta maklum Tuhan ketika syariat nggak bisa ditegakkan. Temennya bilang, ente kemana aja bro? Gak kelihatan, masjid kangen loh sama ente. Dulu zaman masih susah, ente yang ajan, ente yang qomat, kadang-kadang ente yang imam. Sepi masjid. Sekarang itu sudah Masya Allah ya. Aduh, gimana ya ngomongnya. Tapi yang pasti, ya anak sudah sibuk, udah gak kayak dulu lah. Ya. Jadi bukan anak gak mau ke masjid, cuman qadarullah. Anak sudah gak mampu datang on time seperti dulu. Ya, yakin Allah juga maklum. Allah juga. Itu siapa yang dimaklumin sama Tuhan? Jangan suka lupa. Alladzi anqadha zuhra wa rafa'na. Dulu kamu manusia yang punya masalah, yang memberatkan pundakmu. Setiap masalah di hadapan mata kita, yang pegel tuh leher sama pundak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ku angkat masalahmu karena zikirmu. Ini ayat ini berlaku sama Nabi Muhammad. Sehingga dikiaskan buat manusia secara umum diperbolehkan. Tolong kamu yang sekarang merasa sukses, ingat. Dulu kamu bukan siapa-siapa. Allah hanya mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Ku angkat masalahmu karena zikirmu. Sekarang kamu sudah enggak punya masalah seperti dulu. Zikirmu mana? Kamu dulu orang yang suka baca ayat kursi loh. Sekarang udah punya kursi, jabatan. Gak pernah baca ayat lagi. Ya. Jangan. Dulu kamu orang yang punya sense of belonging lah, kepedulian lah. Pokoknya kalau ada sesuatu yang berbahaya kamu singkirkan. Daratan menjadi saksi. Bumi di mana kau pijak akan menjadi saksi. Wa tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka awhana. Bumi bahkan berkata, memang nih orang peka sekali. Oh, senang sekali membersihkan lingkungan, menjaga kebersihanmu, Masya Allah. Dulu. Tapi setelah dia jadi orang yang nggak seperti dulu lagi, punya waktunya sempit untuk seperti itu, maka dia menjadi penyebab datangnya kerusakan buat bumi. Apalah istilahnya? Ini orang di dulu menjaga daratan. Setelah punya posisi malah menjadi lintah darat. Dulu Anda menjaga kebersihan laut dan pantai. Ketika sudah punya posisi, Masya Allah, ya, Anda jadi bajak laut. Dulu kau tanam tanaman dimanapun berada, ya.
Kau bumi, kau pijak, kau tanamkan pohon karena kau tahu bahwa sedekah besar sekali menanamkan pohon, kemudian memiliki daun yang rindang. Tiap daun itu memiliki klorofil nantinya yang menyebabkan terjadinya oksigen murni buat dunia. Sekarang ketika kau punya jabatan, dititipin hutan, kau jadi orang hutan, betul. Kau bantai hutan. Belanda 350 tahun di Indonesia yang kita benci, katanya kita musuh kita dia itu. Tapi peninggalannya masih ada loh. Bangunan-bangunan tua, hutan masih hidup, pengairan kita jadi bagus, di mana-mana tempat peninggalan dia kokoh. Kita merdeka 80 tahun hilang semua. Sebenarnya musuh kita ini siapa? Asing dan asing atau penjilat asing dan asing? Ini terjadi kerusakan. Jangan salahkan orang, jangan flying victim. Allah sudah kasih bocoran, zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini oleh tangan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tak mengerti dirinya tercipta untuk beribadah. Orang yang seperti ini akan berkeluh kesah ketika diuji sama Allah. Padahal Tuhannya sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan kalian Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Anda sering dengar ayat itu, emang itu ayat di pojokan Al-Baqarah itu. Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. Tapi Anda nggak mampu, Ustaz. Ujian berat, Ustaz. Keras, Ustaz. Apalagi Jambi, Ustaz. Keras. Susah hidup di sini, Tat. Kita kalau di atas syariat berat, Tat. Hari gini, Tat, jangan ngomong yang halal, yang haram aja susah, Tat. Minta dimaklumi sama Tuhan, ya anak-anak yang lemot ini ya. Subhanallah. Terus Anda mau berkoalisi sama saya untuk menggibah Tuhan gitu? Itu kan ayat. Mana mungkin Tuhan kita dusta? Allah mengatakan, wa ma rabbuka Pamarobukum bizolamin lil abid. Pamarobukum bizolamin lil abid. Tuhan kalian nggak mungkin zolim sama hambanya. Tidak ada kezoliman yang Allah lakukan karena setiap perbuatan Allah berkait dengan namanya. Allah kasih rezeki pasti Ar-Razzaq. Allah Maha Pengasih pasti Ar-Rahman. Allah Pengampun pasti Al-Ghafur. Kaitannya ya, sekarang kalau Anda merasa terzolimi dengan takdir, Anda mau mengatakan nama Allah Az-Zolim gitu. Ada nanti anak orang Abdul Zolim gitu. Gak ada. Jangan salahkan Tuhan. Bahwa Allah gak mungkin salah menakdirkan manusia yang mesti diintrospeksikan sehingga ayo kembali, walaupun tertati-tati. Itu ayat mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ingat kata-kata itu manusia. Sehingga kalau nanti Anda merasa ujian membuat Anda tidak kuat dan ayat itu nggak cocok dengan kehidupan Anda, bukan ayat yang salah, kemanusiaan Anda yang dipertanyakan gitu loh. Loh kok gitu Ustaz? Lah iya, Anda mengaku manusia saya. Anda tahu manusia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Ibadah Anda gimana? Salat Anda gimana? Anda sudah baca Quran belum tiap hari? Sudah hafal nama Allah belum? Jangan-jangan Anda juga belum kenal Allah. Kenapa Allah tuh alif lam lam ha? Bahasa Arab alif lam lam ha. Itu kan Allah, tulisan Arabnya. Di zaman Nabi nggak ada tulisan begitu. Itu khat Utsmani. Ketika Quran dikumpulkan di zaman Utsman pun belum sebagus sekarang tulisan Allahnya. Kalau antum melihat manuskripnya Quran di zaman Utsman, hatta yang biasa baca Quran pun bingung bacaannya. Karena belum tertib tulisan Arabnya. Sekarang kita sudah nyaman, baca Quran sudah gampang. Ya, Madinah terus mencetak Quran. Sehingga kita gampang belajar, Masya Allah. Ya. Anda tidak kenal Allah, Anda cuma mengaku manusia dan mengaku hamba Allah. Ditanya siapa Allah pun bingung. Allah alif lam lam ha. Kenapa Allah? Padahal Ibnu Katsir menafsirkan dalam tafsir Bismillah itu
Allah ilah wa wala. Kayak gini saya lihat di DKM tuh ada kajian rutin Ibnu Katsir kan. Duduk di majelisnya itu. Lihat perhatikan bagaimana tafsir beliau yang Masya Allah itu. Fenomenal sekali. Di situ Ibnu Katsir dalam makna bismillah menerjemahkan Allah itu ilah wa wala. Seperti sijil, sinju, wajillu. Tanah yang dibakar, yang dibawa oleh ababil itu. Allah ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar. La ilah. La ma'budah bihaqqin ilallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah ilah. Wala. Wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga makna Allah lafzuz zalalah yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Allah lafzuz zalalah yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Maknanya apa? Orang kalau mengaku kenal Allah, ibadah itu kurang. Lagi kalau ngomongin Ramadan, bukankah orang bijak selalu mengatakan andai semua bulan ini Ramadan? Kita di level kalau Ramadan datang panik. Mana nih? Sembako naik semua nih. Ntar buka pakai apa nih? Ya buka pakai apa? Ini kan orang Sumatera pasti pakai nasi, bro. Emang mau pakai apa? Udah dipanik-panikin, dibikin bingung. Sehingga, Masya Allah. Akhirnya orang yang begini bahagianya kalau Ramadan mau habis. Senang dia. Sementara orang soleh itu kalau Ramadan mau habis menangis mereka di masjid-masjid. Mereka ikat perutnya, mereka menjadi mu'takifi. Orang-orang yang i'tikaf. Ittaqadal makan di wukuf, mengambil sikap diam di masjid. Apalagi dia tahu dalam satu malam Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar kan. Oh itu enggak sembarangan. Kalau sahabat itu persiapannya setahun. Kita nggak ada persiapan, datang Ramadan, main pengen ketemu Lailatul Qadar aja, persiapannya apa ya? Saya segampang itu. Katanya kalau Lailatul Qadar itu ada cahaya, ada ini. Ya, ini sih dikira-kira. Kalau gaib urusannya ke Allah jangan dikira-kira. Kalau katanya bener nanti ada cahaya. Kira-kira kamu kalau ada cahaya kabur gak? Jadi kita nih mindset kita nih dibikin oleh tontonan yang mendominasi otak kita gitu loh. Padahal di bulan tersebut yang dipersiapkan iman. Orang-orang yang tahu bahwa iman yang dimilikinya ini naik dan turun, yang dia persiapkan itu menaikkan iman dengan ketaatan, mencegah turun iman karena kemaksiatan. Dia yang tahu turun naiknya iman yang dia miliki. Iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, kamu yang tahu turun naik iman kamu. Sehingga kalau iman lagi stabil, ya sadar dirilah. Sholat aja gak beres-beres, lagi seneng, lagi bagus-bagusnya iman tuh. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Sholat apa lagi ya? Iman lagi bagus, sholat terus. Tapi kalau iman lagi turun, muazin disalahin. Ya Allah udah johor. Ya Allah udah asar. Udah mulai ngoreksi imam. Imam yang paling dia sukai bacaannya paling pendek. Ini menandakan iman Anda sudah turun. Kalau sudah begitu stabilkan. Kenapa? Anda berhajat dengan timer yang Allah berikan berbentuk Ramadan salah satunya. Nanti banyak hal. Target kita itu diberikan ampunan. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Target kita itu kan, diberikan ampunan, diberikan balasan, melebihi besarnya kebaikan yang kita perbuat. Ini bahasan kita kemarin di Prabu Muli, saya bahas surat Al-Ahzab ayat 35 itu. Karena orang cuma pengennya langsung dianggap betul. Padahal proses betul itu, ya ada proses tadi kayak bahasa Allah. Ud'u rabbakum, sembah Rob yang menciptakan kalian. Ya ada aturan main sampai diutus Nabi untuk mengajarkan cara beribadah. Ya doa itu ibadah. Nabi ajarkan cara beribadah. Dan kitanya merasa cukup tanpa contoh. Cuma pengen Allah paham. Ya nggak bisa.
Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat seorang rasul an i'budullaha, untuk mengajarkan cara beribadah. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut yang diibadahi selain Allah, taghut. Gak main-main masalah ibadah. Introspeksi diri. Sudahkah ibadah kita seperti yang disyariatkan? Yang dikhawatirkan nanti kesalahan itu kita anggap lumrah dan biasa. Padahal memang kita salah yang kita rutinkan. Kita kurang muhasabah diri. Akhirnya nanti ketika datang ujian berat. Ustaz, Anda lagi diuji sama Allah, Ustaz. Kita tahu siapa dia nih. Sholat jarang, sama orang tua durhaka, haji boro-boro bisa, tapi sukses, ekonominya stabil. Satu waktu down, pasang surut lah bisnis ya. Ketika down ini kita ketemu lagi, gimana bro? Allah lagi uji Ustaz. Uji. Ente kenal Allah? Ya enggak, dan dari mana ente diuji? Azab. Ini sama bapak-bapak bawa anaknya ke satu gerbang sekolah, ngomel sama satpam di sekolah tersebut. Panggil kepala sekolah. Ada apa Pak? Panggil sekarang. Entar dulu Pak, ada apa nih? Dengar ya. Kagak ada hubungan, minta diuji gitu. Aneh aja. Banyak di antara kita begitu. Dia gak kenal Allah, tapi dia merasa diuji sama Allah. Dalam musibah itu ada dua kenyataan. Yang satu namanya azab, yang kedua namanya ujian. Orang yang tidak baik agamanya diuji sama pasangan. Orang yang baik agamanya pun diuji oleh pasangan. Cuma yang pertama namanya azab, yang kedua namanya ujian. Ini yang kadang-kadang kita kurang muhasabah. Kita cuma bisanya komplain sama Allah. Padahal Allah berikan dia berbentuk azab atau mungkin ujian. Fafirru ilallah. Balik ke Allah, istirja. Karena tetap hukum asalnya wa marabbukum bizzalamin lil abid. Tuhan kalian ini nggak pernah berbuat zalim. Kalau Tuhan kalian nggak pernah berbuat zalim, terus kenapa kamu merasa terzalimi? Kamu tidak kenal Allah. Kamu tidak paham Allah. Akhirnya tumpang tindih permasalahan ini membuat kamu bersuuzon kepada Allah. Sampai nanti levelnya ada orang Islam yang murtad. Wah, apalagi hari gini Pak, saya dapat laporan dari teman-teman polisi cyber ini. Kemaksiatan online tingkat tinggi banget ya. Sampai banyak anak-anak kita ini yang murtad online ya. Bahkan jadi LGBT secara online. Sampai juga yang kemarin terjadi bom bunuh diri di SMA 72 Jakarta itu kan. Itu ada komunitas anak-anak yang merasa dibully, dia masuk ke kegiatan neo-Nazi. Jadi akhirnya dia ngefans sama orang-orang yang semodel. Salah satunya kasus di Kanada yang Eric Harris, yang membantai 13 orang dengan senjata itu ngefans mereka itu. Di kita banyak yang kayak begitu. Hati-hati Pak. Hati-hati anak kita dengan handphone, hati-hati. Mumpung belum terlambat. Jangan merasa aman anak di kamar pakai handphone, hati-hati. Masya Allah. Imannya berantakan, imannya gak stabil. Padahal hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Itu lambang cintanya Allah. Kalau dia berilmu dengan ujian, dia akan menjadi orang yang seperti ditargetkan sama Allah. Al-Ahzab ayat 35 itu, Islam, iman, patuh, benar. Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal khanitina wal khanitat, wassadiqina wassadiqat. Orang itu dikatakan benar dalam beragama kalau prosesnya Islam, iman, qanit, patuh, benar. Gak bisa langsung benar. Ada proses. Anda mau merasa benar dalam sholat, cuma modal merem, Allah. Merasa benar, ntar dulu. Emang betul gerakan sama. Kita berdoa ke Tuhan yang sama, kiblat yang sama, dengan cara yang sama. Kok hasilnya bisa beda? Sesimpel itu kok. Suruh paham 3 landasan pokok tadi. Kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam. Islam dulu,
Paham nggak Islam itu apa? Ya, Ustadz pakai nanya, ini Islam itu apa? Nih, dengar Tat, ya. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu Indonesia banget loh. Dan bisa pas loh singkatan itu. I-nya Isya, habis Isya kan subuh, betul? Habis subuh, lohor. Habis lohor, asar, maghrib. Bisa pas kan? Indonesia dahsyat. Kalau betul, ya semua orang paham. Tapi ternyata bukan itu, kasusnya di lohor. Ada orang Arab paham lohor, betul? Itu kan bahasa lokal, betul ya. Yang umroh besok tanya sama Syekh, Assalamualaikum Syekh, Waalaikumsalam. Khalas lahar. Enggak ke sana. Tapi Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yang ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah, berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya, itu Islam. Anda masih percaya sama klinik, horoskop, bintang-bintang, Anda masih tatoyur, Islam Anda masih dipertanyakan. Tapi lucunya Anda merasa Muslim, ini muskilah. Memang kita nggak boleh menuduh orang kafir. Coba introspeksi diri. Daripada orang yang menuduh kita, mendingan kita tuduh diri kita. Sudah kenal Islam belum, kan gitu? Karena begini, Ustaz. Kalau bicara Islam, Ustaz, ya justru banyak orang Islam di negeri ini, Ustaz, yang malah berbuat korupsi, Ustaz. Iya, saya juga pengajar tetap KPK, saya tahu sekali itu. Ya, yang ketangkap banyak orang-orang Islam di sana. Ya. Tapi kan Al-Hujurat ayat 14 Allah firmankan, "Kullam tu'minu walakin qulu aslam." Iya, jangan heran kalau orang Islam itu korupsi ya. Dia baru Islam belum iman. Ketemu dalil nanti, la yasrik syarik inda syarik wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang mencuri kalau mencuri dia beriman. Wa la yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin orang berzina ketika berzina dia beriman. Wa la yasrabul khamr inda syarik wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin orang yang minum khamr ketika minum dia beriman. Lah. Imannya berantakan. Di situ ayat asik. Islam, iman. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Karena kalau sudah Islam, sudah iman, identik sama ihsan. Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin, minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sama orang yang ihsan. Ihsan itu berbuat baik dimanapun dia berada. Karena yang namanya nikmat itu rahmat. Negeri kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Gitu kan? Ya, rahmat itu dulu di orang dulu itu rata. Orang dulu baik-baik banget. Makanya kalau sudah begitu lihat. Akhirnya kemerdekaan merupakan rahmat anugerah. Padahal secara teori gak mungkin menang lah. Fisik kita lawan Belanda yang 2 meter. Kita cuma 150. Orang dulu pendek-pendek. Belanda canggih senjatanya. Kita cuma bambu runcing. Paling tajaman dikit bedok, betul? Keris badik atau mungkin berbentuk senjata tajam yang pendek. Rencong kalau di Aceh sana. Kok bisa menang? Rahmat Allah. Qaribun minal muhsinin, dekat sama orang yang ihsan. Orang yang antak budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarah walakin Allah yarab. Orang yang berkeyakinan bahwa dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dirinya. Ini orang yang Islam iman, dia ihsan. Makanya qanit, dia patuh. Dia jadi orang yang qanit. Baru bisa shadiq, benar. Orang yang benar, orang yang akan diuji. Enggak benar pun akan diberikan musibah namanya azab. Tapi kalau dia benar, baiknya agama dia itu membuat dia menjadi orang yang sabir. Wassabirin wassabirat. Orang yang bersabar. Karena sabar identik sama iman. Hai orang yang beriman, sabarlah. Bukti sabarnya apa? Di ayat berikutnya, wal khasina wal khasiyat, orang yang khusyuk. Orang yang sabar, orang yang khusyuk. Orang yang betul-betul yakin bahwa badai pasti berlalu. Kayak kita sekarang nih, negeri kita lagi banyak ujian kan. Diuji macam-macam. Pejabat yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, subhanallah. Hujan yang gak berhenti-berhenti, bukan di musimnya lagi. Panen yang gagal di beberapa tempat dan lain sebagainya. Wallah.
Tapi kalau memang kita yakin ujian ini kita sanggup ngejalanin, badai pasti berlalu. Cuma kalau mau mampu gitu, yang mesti distabilkan iman. Ayo, tertatih-tatih, cobalah stabilkan iman. Nabi hanya mengatakan, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik imanmu dengan ketaatan, turun karena kemaksiatan. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kamu yang tahu. Kok sholat malas? Kok bangun subuh berat? Padahal Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Orang diginiin zaman Rasul gak ada yang merem, ulama pun gak ada yang merem pagi, dia ceraiin tidur pagi itu. Talak. Gak ada tidur pagi. Cuma lihat, kita menganggap remeh masalah ini. Kita menganggap remeh tentang masalah berkah yang turun pagi hari. Karena iman kita dipertanyakan. Masya Allah. Ya, ini apa ya? Di waktu yang singkat, panitia mengingatkan sudah. Kita ditekankan sekali untuk kembalilah ke jalan Allah. Walaupun tertatih-tatih karena kita butuh untuk mendapatkan manfaat pada setiap ibadah yang dilakukan. Dalam agama kita semua ritual, perintah dan bentuk agama, mukadimahnya orang yang beriman. 13 tahun pertama dakwah Nabi itu penanaman akidah. 10 tahun di Madinah ayat-ayat hukum. Hukum nggak diturunkan buat orang yang dipertanyakan imannya dan akidahnya. Kalau sudah bagus, turun syariat. Dan setiap syariat itu menjanjikan bekas. Salat, kalau betul, tanha anil faksawal. Puasa besok, kalau betul, la'allakum. Atau sedekah yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan. Ya, ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Penyebab akumulasi. Mana kosot sedekahtu mimmalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Baca. Atau mungkin umroh haji. Laisa lahul jaza ilal jannah. Ada balasannya. Atau orang nikah. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Semua ibadah menjanjikan bekas. Dan Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu ayar asrar ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling Allah suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Melihat bekas ibadah. Ini introspeksi. Anda sudah sholat? Sudah. Hubungan Anda dengan orang tua gimana? Anda laki-laki. Secantik apapun istri Anda, selucu apapun anak Anda, orang tua nomor satu. Anda sudah sholat? Sudah. Bagaimana hubungan kamu dengan suami, wahai wanita? Karena demi Allah, baktimu sama suami, baktimu sama kedua orang tuamu. Kenyataannya kan tidak. Sholat yang kau gugurkan, ibadah yang kau rutinkan, tetap membuat kamu gak bisa meletakkan rasa sayang. Jangankan yang berat, senyum pun sulit. Kadang-kadang senyumnya lebih banyak ke ojol, tukang sayur gitu kan. Kita juga kadang-kadang begitu, sama teman, sama istri, gitu. Ibu gitu, kalau mau ojol, abang makasih ya, gitu. Mas suaminya, apa sih? Coba. Ini baru yang gampang, belum yang lain-lain loh. Ya, ini menandakan mesti introspeksi. Ayo pelan-pelan, walaupun tertatih kita introspeksi lah. Mumpung hayat ya, masih dikandung badan. Ada kesempatan. Dan gak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan Allah. Tapi tentu dengan 3 hal. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam dengan benar. Tapi sisanya kita berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah. Oke. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada Ustadz Subhan Bawadir. Sekarang kalau ada yang mau bertanya dari jamaah, dipersilakan. Fadhal. Ada yang ditanyakan, didiskusikan? Ya, Fadhal. Ada yang nggak dipahami yang saya sampaikan? Silakan. Fadhal. Ada? Atau sebelumnya saya kasih pertanyaan deh ke jamaah deh. Pertanyaannya gampang kalau Ustadz ngasih, insya Allah ya. Ini kan kajian ini kan sudah direncanakan walaupun bukan waktu yang lama ya. Tapi wallahi
teman-teman tetap datang malam hari ini untuk kajian. Saya cuma pengen tahu, ada gak yang datang pada hari ini dari tempat yang paling jauh dari sini? Ada gak? Yang paling jauh dari sini. Yang mana? paling jauh dari sini ada. Kayu Aro, Ustaz. Mana? Lereng Gunung Kerinci, Kayu Aro. Jauh, 5 jam. Paling jauh tuh. Ada lagi yang lebih jauh dari situ? Ada yang lebih jauh dari Kayu Aro? Hah? Dari Solo. Lebih jauh ya. Lebih jauh. Antum pakai Sumatera apa Barat. kemarin? Datang sengaja buat kajian. Oh enggak, Ana pengen yang datang sengaja langsung kajian. Ana dari Bogor, jauhan Ana sama antum boleh. Fadal yang memang datang dari kejauhan. Selain MBI teman-teman, selain teman MBI, betul. Di mana? Lebih jauh ya. Damas Raya. Damas Raya dengan Kayu Aro, mana yang jauh? Kayu Aro masih jauh, Ustaz. 5 jam. Masih jauh ya. Masih jauh Kayu Aro. Pakai motor juga. Mobil. Antum datang buat kajian. Iya. Barakallah, Masya Allah. 2 mobil. Paling jauh ini berarti ya. Panitia kasih amplop isi bahan bakar biar penuh tuh. Betul. Kasih. Nih. Ini Yang dekat. Antum dekat. Ini. Diri aja. Ada yang datang pada malam hari ini bawa keluarga paling banyak. Berapa Pak? 16? Oh 6. Ya tahu. Antum, istri, anak 4 ya? Anak 4. Istri 1. Ini 6 ya. Kali ada yang lain? Anak, istri, anak gitu. Ya kita nggak tahu kan ya. Betul. Loh, kenapa kita kalau ngomong istri-istri kok masalah, kenapa sih? Kayaknya kita kalau ngomong yang satu itu terus tabu gitu loh. Dengerin ya, Rasulullah juga istrinya banyak, betul? 4 sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, istrinya banyak. 10 orang dijamin surga, istrinya banyak. Yang nggak berani banyak cuma Babaliong di Pik 2 Jakarta sana, bro. Halas, nggak ada masalah. Yang mampu silakan, yang nggak jangan dipaksakan. Ada yang banyak, 6. Yang lain berapa nih? Oh, Pak. Ada 6 paling banyak. Ya? Kasih jajan 6 ya, bro. Ada yang mau bertanya langsung? Nanti antum ambil dari panitia nanti ya. Ada yang mau bertanya secara langsung? Boleh, fadhal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Barakallah Pak, silakan. Bagaimana menyikapi atau menurut Ustaz bagaimana untuk menguatkan kita ketika ingin merubah keyakinan atau ingin menetapi Quran dan Sunnah yang diyakini lebih baik dari keyakinan-keyakinan sebelumnya. Karena tidak sedikit ketika orang ingin merubah prinsip keyakinannya itu seringkali dapat celaan, hinaan, barangkali mungkin dari kalangan keluarga, kawan-kawan, itu mungkin sudah banyak yang kita dengar kan. Nah, untuk menguatkan itu bagaimana Ustaz? Supaya tetap istiqomah di dalam menetapi agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana untuk meyakini diri dan mungkin juga orang lain nanti ketika bertanya tentang apa yang kita putuskan dalam bentuk keyakinan gitu ya. Sebenarnya jawabannya ada pada setiap bacaan kita dalam zikir pagi petang kita itu. Ketika diingatkan, kita mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Di situ ada perintah Allah untuk menegaskan bahwa ritual ibadah kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahnya nih.
Kalau memang semua yang kita perbuat dalam bentuk ritual agama, lillah karena Allah, selesai urusannya. Ya, kita ajarkan orang supaya ilmiah. Supaya ilmiah. Karena apa? Kalau pendapat kita untuk memutuskan sesuatu, orang mendebat kita, lain hal. Tapi kalau keputusan kita karena Allah, no komplain harusnya. Makanya nanti kalau yang ngedebat antum tidak kenal Allah, qalu salam. Gak usah direspon. Dan di Quran ada, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu yang berjalan di muka bumi gak ada kesombongan. Dan ketika ada orang-orang yang gak berilmu ngomong, qalu salaman. Gak usah dikomentarin. Lalu dia memang gak kenal Allah. Kecuali kalau dia kenal Allah, tinggal ada jidal. Antum sholat, mengangkat tangan, Allahu Akbar. Orang bilang, kok takbirnya beda ya? Kok meletakkan tangannya gak sama ya? Masalahnya di mana? Dia nggak tahu kalau antum mengangkat tangan seperti yang disyariatkan. Yarfa'u yadahu inda kulli raka'ah adatan nahwa mankibai utunai. Beliau Nabi Muhammad mencontohkan mengangkat tangan terkadang sejajar dengan bahu, terkadang dengan telinga. Wa wadu'ahu fi sadri, meletakkannya di sodrun. Sodrun ma'idah batnun, dada. Makanya kafail yumna fawqa zuhri kafail yusra. Wa adatan yakbid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau begini. Itu kan dalil. Ketika bilang, kok kayak gitu sih? Antum tinggal bilang, Nabi yang mencontohkan. Kalau antum, contohnya mana? Kan simpel gitu loh. Ilmiah. Kita pakai jenggot. Orang komentarin. Itu akar gigi ya. Gitu. Kenapa sih mesti pakai jenggot gitu loh? Non muslim yang nanya. Saya ada di Instagram, saya ada itu. Ada saya lagi kena naik motor mau pulang di Parung itu pecah ban. Saya dorong itu motor malam-malam. Ada sile itu buka tambal ban itu ya. Dorong malam-malam. Ada di saya ada nonton 3 kisah nyata itu. Saya bawa dia ngeliatin saya begini aja. Nah boleh. Begini lagi. Liatin lagi. Bingung ini lah. Iya bang. Itu berapa lama itu bang? Ya nggak mau dia non muslim mau bilang apa? Jadi jangan sakit. Oh ya saya lupa berapa lamanya deh. Cuma sunnahnya kan segenggam gunting itu yang saya yakini gitu lah. Nah, itu ukuran panjangnya. Kenapa lah? Oh gitu bang ya. Inilah yang gak usah bingung lah. Lai harus tahu lai punya Tuhan kan? Iya. Tuhan lai bewok gak? Bewok selesai. Yang kedua lai saya bilang. Ini lambang laki-laki lai. Laki-laki itu singa lah. Kau bayangkan kalau singa itu banyak bulunya di mukanya. Terus dicukur, cupu gak kira-kira? Iya bang ya. Selang beberapa lama saya lewat situ lagi, saya tegur, Lai, udah pakai kau Lai. Sedikit bang. Karena memang dalil maksud sabari wa fulliha. Jadi jangan terprovokasi sama orang yang belum paham gitu loh. Asal kita di atas syariat pak. Yang nggak boleh itu kita ikut-ikutan. Banyak di kita nih ikut-ikutan. Jadi ketika orang nanya kita nggak tahu jawabannya kesinggung. Tinggal bilangnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Selama yang kita perbuat landasannya ilmu, selesai pak. Ya, kalau nggak ada ilmu nih yang sulit kita pertahankan. Ya, jadi jangan gampang terprovokasi oleh orang yang mengatakan sesuatu yang dia nggak paham. Sampaikan dengan bahasa yang bijak. Kayaknya boleh nih. Ya ini sifat sholat Nabi yang contohkan tadi. Di buku ini ada pak. Cara sholat yang betul nanti sehingga antum punya dalil. Tidak ada yang nanya, bukan. Saya baca dulu ya. Atau ada yang datang usianya paling tua di sini? Ada. Ada yang paling tua usianya. Berapa mbak? 77. Wes yang lain selesai 77 nih kan. Ada yang lebih dari 77 ada? Beliau 77 ini. Ada. Ibu ada, perempuan ada. Berapa yang paling tua, ibu? Berapa? Bapak berapa?
80. 80, 77, Masya Allah. Perempuan ada yang lebih? Ada? Nggak ada? Laki paling ini? Nggak ada, ibu-ibu nggak ada ya? Ini yang buat 77 sama 80 kasih amplop bro. Maaf Pak ya, tanpa mengurangi rasa hormat, cuma kami senang melihat orang-orang tua semangat. Wallahu alam, kami di usia antum masih ya duduk di majelis apa enggak sampai jam segini gitu ya. Karena usia kami yang masih pala 5 gini Pak, udah ngomongin merek obat, betul ya? Bukan merek hadis, merek Quran gitu. Doakan kami nih, semoga istiqomah selalu insyaallah ya. Digampangkan berbuat baik insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nanti ada hadiah buat antum, buat beli-beli cilok apa cucu lah ya. Saya baca ya. Izin tanya Ustaz, apa maksud dari hadis tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari? Lalu bagaimana jika ada seorang teman yang sama-sama ikut kajian selalu menghindari dari kita karena menganggap kita tidak sesoleh pakaian kita yang dianggap sudah syar'i? Jangan. Kenapa sih kita mesti saling tahjir di antara kita? Dulu ya di zaman para imam yang 4, ulama tuh banyak. Sehingga ulama melihat ulama salah saling mengingatkan. Hari gini ulama sedikit. Maka kita nggak punya hak untuk saling menyalahkan di antara kita. Ya, mengingatkan bukan memusuhi. Karena kan memang belum sampai dalil kepada orang tersebut. Ya, sehingga buat kita yang belum bisa maksimal dalam berbuat baik, ya jangan dihakimi oleh orang yang sudah merasa mampu gitu loh. Rangkul, doakan. Semoga bertahap Allah berikan hidayah buat dia nanti insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang PNS di pemerintahan. Ana tidak masuk kantor. Apakah hukumnya? Apakah berdosa Ustaz? Kalau antum kerja, antum punya akad. Akad pekerjaan tersebut kalau antum zolimi ya dosa. Antum akadnya masuk jam 8, pulang jam 4. Prakteknya masuk jam 10, pulang jam 2. Haram itu. Nggak boleh. Korupsi waktu namanya. Haram, wallah haram. Nggak boleh. Yang dikhawatirkan nanti rezeki antum yang sudah ditakdirkan jadi buruk. Masuk ke badan anak antum, kullu lahmin nabata min sukhtin anaru hakubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Jadi ya. Memang antum mau sekalian resign. Daripada gede ekor kakap, mendingan kecil kepala teri antum. Buka usaha sendiri. Orang mau jadi konglomerat ya nggak bisa jadi PNS. Ada korupsi antum nanti. Karena kan gaji sudah ditaker segitu. Kalau mau jadi orang kaya ya buka usaha. Mandiri. Dan negeri ini menjanjikan buat kita usaha. Cuma kita kurang cross check aja kelebihan di negeri ini. Ya. Negeri ini Masya Allah. Cuma kita nggak peka. Saya cerita kemarin di Lampung gitu. Ya, di mana di Pramuli ya. 3 minggu yang lalu saya sholat Jumat di Nabawi. Dengar imamnya khatib di khutbah yang kedua minta hujan. Agisna itu ya. Setelah saya sholat Jumat saya ngomong sama teman-teman ustadz lainnya. Dengar gak tadi doanya tuh? Iya. Dia minta hujan. Ini negeri Haramain. Di Mekah ada Ka'bah, di Madinah ada Nabawi, ada Rasul wafat di sini, ada Baqi lagi. Negeri yang Allah muliakan, Haramain, suci ini negeri. Urusan hujan minta dulu. Minta dulu dan itu belum tentu keturutan. Kita di Indonesia nggak pernah minta sampai capek mau hujan, betul? Apalagi orang Bogor saya bilang gitu ya, sampai lupa doa minta hujan tiap hari hujan, nggak usah minta gitu. Tapi kita nggak peka. Kenapa hujan Allah turunkan barokatuh minas sama? Allah pengen negeri ini agrari loh. Merdeka dulu tahun 45 sampai tahun 57 kita swasembada beras loh. Bantu Malaysia, bantu Thailand, bantu kita. Karena memang pertanian itu menjadi target. Pak Harto itu dengan pencapaiannya kuat banget loh. Masya Allah. Tapi hari gini orang sekarang nggak paham hikmah di balik hujan. Malah dibikin industri. Aneh sekali gitu. Ya, padahal Allah turunkan hujan untuk menyiram pohonan. Kenapa Anda bantai pohonan? Anda hancurkan hutan. Kita nggak peka. Ayo kembali ke agrari. Kembali ke pertanian. Allah jaga negeri ini insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya mohon maaf Ketua Masjid. Baik salam tidak dapat menjamu Ustaz hadir. Dikarenakan kondisi beliau tidak memungkinkan hadir di masjid. Semoga Allah jaga beliau di mana beliau berada insya Allah.
Kami mohon doakan beliau, Ustaz dan semua jamaah semoga diberi kesehatan wa iyyakum. Kami juga mendoakan antum ya, teman-teman takmir maupun teman-teman yang berkecimpung dalam manajemen Masjid Baitul Salam. Allah jaga selalu dengan penjagaan yang baik insyaallah ya. Jazakumullah khair sudah menerima kami untuk memanfaatkan tempat buat kajian insyaallah ya. Ustaz dan keluarga selalu apa ini pertanyaan? Kami adalah keluarga yang baru hijrah. Saat anak-anak sudah besar dan terlanjur dididik belum mengenal sunnah. Dan lingkungan juga masih belum mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz bagaimana agar anak-anak yang belum bisa menerima dan menjalankan syariat ini, walaupun kita orang tua telah mendidik anak sesuai dengan sunnah. Kita tinggal bersama anak yang suka melihat bukan mendengar. Maka buatlah tontonan yang menuntun. Jangan disibukkan dengan menyuruh, sibukkan dengan mencontoh. Mencontohkan. Ya. Anda pengen anak laki Anda sering ke masjid sholat, Anda ke masjid. Anda pengen anak laki Anda sholat subuh berjamaah di masjid, berikan syarat. Nanti kalau sekolah ambil uang jajan hari ini, habis sholat subuh nanti. Di masjid. Berikan syarat. Jangan suruh anak kita, jangan biasakan mereka tidur tengah malam. Karena paginya susah bangun nanti. Itu pendidikan. Ibu pakai kerudung yang rapi buat anak ibu, ngelihat ibu nanti. Anak tuh duplikator, peniru paling hebat. Demi Allah, saya nggak pernah nyuruh anak saya pakai kerudung. Nggak pernah, demi Allah. Saya nggak pernah nyuruh anak saya pakai niko. Dia mau pakai sendiri. Karena lingkungan. Ya, anak itu mencontoh. Jadi ini yang mungkin kurang dari kita ini, sadar bahwa anak itu senang melihat ketimbang mendengar. Berikan contoh yang baik, tontonan yang baik. Ya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya membuat sebuah pertandingan silat yang memakai bodi pengaman badan dan juga memakai biaya pendaftaran? Kemudian uang pendaftaran kami jadikan untuk biaya fasilitas pertandingan kecuali untuk hadiah peserta. Yang mana peserta terdiri dari 4 orang, bas, maaf muskilah. Antum tetap pakai body protector kan? Ada aturan main, nggak boleh mukul bagian muka, betul? Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Selama memang nggak menimbulkan kerusakan dan menyakiti, tak ada masalah. Ya. Adapun tentang bayar itu selama memang bukan buat hadiah, bukan judi. Jadi mungkin memang fasilitas nyewa tempat sama kajian. Ramai gak di sini kajian berbayar diomelin? Kajian kok bayar Ustaz? Terus kenapa? Anda sekolahin anak bayar gak? Dia kajian tiap hari di kelas, betul? Ada bayaran ya kan? Jangan bersujon sama guru-guru Anda. Ya. Kajian di luar masjid itu butuh tempat. Dan itu sewa. Kita nggak punya donatur, nggak ada sponsorship. Orang pengen memanfaatkan tempat untuk kajian beda. Kajian di luar masjid boleh nggak? Boleh dong. Allah perintahkan kita dalam surat Al-Ataq hadisul Ghosyah itu. Kata Allah, tidakkah kau melihat bagaimana onta diciptakan, langit ditinggikan, bumi dihamparkan, fadzakir, innama anta mudzakir. Ajakan untuk belajar di luar masjid. Bumi yang paling Allah cintai masjid, wallahi masjid. Maka kajian di masjid paling utama. Cuma bukan berarti nggak boleh di luar masjid. Di luar itu butuh biaya. Kadang masjid pun pakai biaya. Ini alhamdulillah kita mungkin nggak pakai biaya. Di beberapa tempat masjid sewa. Dan punya angka. Kalau sudah bicara angka, siapa yang mau backup? Ada donatur? Alhamdulillah kalau ada. Kalau nggak ada, sponsorship. Kalau nggak ada, ya kita patungan. Berapa jumlah yang mau datang, dibagi, membagi angka yang dibutuhkan. Tidak ada jual beli agama di situ. Yang nggak diperbolehkan kita bicara angka ketika kita ingin menyampaikan materi. Makanya demi Allah, haramnya nyari uang dari mengajar. Tidak boleh. Ustadz ya kerja. Abu Bakar di atas Ustadz dagang. Utsman di atas Ustadz dagang. Umar, Abdullah bin Umar, peternak sapi, kuda, unta. Abdullah bin Amr bin As, petani yang handal di zaman sahabat. Dan banyak sahabat-sahabat yang semua orang alim, tapi mereka bekerja. Hatta Rasul bekerja. Bedakan antara mengajar yang namanya kewajiban dengan kerja. Merupakan bentuk keharusan. Allah bisa. Jadi ya nggak apa-apa. Taib ya. Ini buat pertanyaan yang bagus-bagus nih.
Ada 5 penanya. Ini ada hadiah yang bagus di depan, nanti bisa ambil sama panitia. Semoga bermanfaat insyaallah ya. Baik. Pertanyaan? Nah, hubungan kita dengan orang tua kita itu nggak terputus dengan kematian. Yang bisa masuk ke dalam dinding barzah kubur orang tua kita, doa anak yang saleh. Ini yang mesti kita sadari. Makanya hubungan yang baik antara anak sama orang tua ini mesti diperkuat. Quran yang bilang, "Wasahibhuma fid dunya ma'ruf." Sahib. Jadikan orang tuamu sahib. Apa sahib? Teman. Kita berteman gak sama orang tua kita. Ini yang mesti kita jalin. Dan gak mungkin anak bisa berteman sama orang tua kalau orang tua tidak ada pertemanan sama anak. Kita nih orang tua pandai-pandai membuat dia nyaman dekat dengan kita. Teman yang dimaksud, ya teman yang menyiapkan maklum buat temannya. Sehingga kalau hubungan kita bagus, ya gak bakal terputus lah. Ya, dan merupakan bentuk kekufuran dalam nikmat kalau kita gak mendoakan orang tua kita. Karena idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus dengan urusan dunia kecuali 3. Sedekahnya waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang. Makanya ya kalau antum mau tetap berbakti sama orang tua antum, jadilah anak yang soleh buat beliau. Anta wa maluka li abika. Harta yang kau miliki itu milik orang tuamu. Itu manfaat kita punya anak yang soleh. Ya. Yang apapun yang dia perbuat, pahala buat kita di lubang kubur kita. Maka ada ayat yang mengatakan bahwa ada orang yang bingung di akhirat, dia bilang sama Allah, "Mali hadhihi ya Rabb." Ada apa ini Tuhan, kok aku dimuliakan dengan sorga, sementara aku banyak berbuat maksiat di dunia. Kata Allah, "Bah, istighfari waladik." Kamu ini begini karena istighfar anakmu yang saleh. Jadi saran ana sih yang paling gampang ya, jadilah anak yang soleh. Karena semua ritual kita yang benar nanti akan mendatangkan pahala buat orang tua kita insyaallah ya. Semoga Allah muliakan orang tua kita insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, itu aja kali yang bisa disampaikan ya karena waktu juga. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesemua hanya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita. Dan tentunya jangan lelah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan majelis ilmu ini di Baitus Salam ya. Doakan teman-teman MBI chapter Jambi ini ya. Begitu pula doakan negeri kita Indonesia tercinta agar jaga ukhuwah kebangsaannya ya. Gak gampang terprovokasi untuk dipecah belah. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah oleh Allah insyaallah ya. Dan yang terpenting lagi nih, keluarga kita di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Padang itu semoga Allah jaga kesabaran mereka ya. Dan kita bantulah kalau materi tidak sampai doa jangan putus buat mereka. Itu aja kali bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan yang terbaik buat kita selalu insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Ustaz Subhan Wazir. Ya yang bapak-bapak yang paling tua tadi. Ini ada yang Mbah ini. Insyaallah ini Mbah dari pemenang ini. Barakallahu fiik.